Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kisah Nabi Adam alaihi salam di dalam agama Islam merupakan kisah awal khalifahan manusia di muka bumi. Manusia pertama yang diciptakan Allah dan Nabi pertama yang membawa ajaran Allah untuk meneruskan kepemimpinan Adam di alam semesta ini. Allah menganugerahkan Adam dan Hawa dengan banyak keturunan. Mereka lahir secara kembar, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menurunkan syariat kepada keturunan Nabi Adam untuk menikah secara silang. Diharamkan kepada mereka menikahi kembarannya sendiri. Akan tetapi, anak Nabi Adam yang bernama Kabil menolak syarat ini. Ia mencintai kembarannya sendiri dan ingin menikahinya. Kabil menuduh Nabi Adam membuat-buat hukum sendiri. Ia menganggap bahwa syariat dan aturan pernikahan adalah buatan Nabi Adam, bukan perintah dari Allah. Kemudian Allah memerintahkan anak Nabi Adam, yaitu Kabil dan Habil, untuk mempersembahkan kurban demi menentukan siapa yang benar. Ternyata Allah lebih memilih kurban yang dipersembahkan Habil dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan ketimbang korban dari Kabil. Kemudian Kabil membunuh Habil karena iri terhadap saudaranya itu. Lantas Kabil menguburkan jasad Habil dengan meniru burung gagak yang menggarukkan cakarnya menggali tanah untuk menguburkan lawannya. Setelah kematian Habil, Adam dan Hawa dikaruniai seorang putra lagi yang kelak akan menegakkan keadilan atas perbuatan Kabil. Membunuh Habil putranya itu diberi nama Syekh, yang berarti anugerah. Lahir 5 tahun setelah hamil, dibunuh oleh mobil, yaitu pada tahun 235 setelah Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi. Saat Nabi Syis dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Sebelum Nabi Adam alaihi salam wafat, beliau mengajari Nabi Syis banyak hal, di antaranya ibadah pada waktu malam dan siang hari. Kemudian Nabi Adam juga memberi Siska berita bahwa di masa depan akan terjadi topan dan banjir besar yang akan menghancurkan setengah peradaban manusia. Nabi Syis pula yang menemani Nabi Adam ketika sakaratul maut. Ketika ruhnya kembali kepada Sang Pencipta, saat malaikat Jibril datang, Nabi Syis memintanya salat untuk jenazah Nabi Adam. Akan tetapi, Jibril meminta Nabi Syis maju ke depan dan mengimami salat untuk ayahnya. Engkau majulah ke depan, wahai Syis, dan salatlah untuk ayahmu. Setelah Nabi Adam wafat, Nabi Syis menggantikan beliau memimpin manusia. Jadi, dalam agama Islam, Nabi kedua setelah Nabi Adam bukanlah Nabi Idris, melainkan Nabi Isis. Nabi Idris justru belajar kepada Nabi Isis, melanjutkan risalah yang telah dibawakan oleh ayahnya, Nabi Adam. Pada masa Nabi, semua manusia menyembah Allah. Namun, Allah tetap mengutus Nabi Syis untuk mengingatkan manusia agar selalu taat dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Allah juga menurunkan syariat baru kepada Nabi Syis, yaitu larangan menikah dengan saudara kandung. Imam Al-Faradri, salah satu guru Imam Bukhari, menjelaskan bahwa Nabi Salam adalah orang pertama yang melakukan peradilan terhadap manusia atas perintah Nabi Adam. Nabi Siswi memerangi Kabil, ia menangkapnya dan menjadikannya tawanan hingga Kabil mati dalam keadaan kafir. Sosok Nabi alaihi salam memang tidak termasuk 25 nabi yang wajib diimani dalam agama Islam, tapi tentu saja banyak hikmah dan manfaat yang didapatkan saat menyimak kisah ini, khususnya tentang wasiat kenabian yang didapatnya dari Nabi Adam alaihi salam. Sebelum melanjutkan kisah ini, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan menyalakan tanda loncengnya. Silakan share kisah ini dan semoga bermanfaat untuk banyak orang. Semoga semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membantu menyebarkan syiar Islam kepada manusia di dunia. Kisah awal kelahiran Nabi alaihi salam bermula dari peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil. Kabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia. Kabil juga manusia pertama yang membunuh manusia lainnya sehingga sampai hari kiamat nanti, ketika ada manusia melakukan pembunuhan, maka Qabil mendapatkan bagian dari dosanya karena ialah yang memberi contoh pembunuhan di dunia ini. Setelah Nabi Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun beliau tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Siti Hawa. Maka Allah berfirman kepadanya, "Ya Adam, wahai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan itu? Sesungguhnya, aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu. Dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat nanti.
Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian dan tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir, anak itu dinamai dengan nama Sis. Ketika Hawa mengandung sang anak, yakni Nabi, kandungannya tidak terasa berat, dan dia melahirkan tanpa adanya susah payah. Hawa melahirkan beberapa tahun setelah pembunuhan Habib oleh saudaranya sendiri, Kabil. Ketika terjadi pembunuhan atas ciri Habil oleh Kabil, istri Habil yang bernama Naslah sedang mengandung putra pertama mereka yang kemudian diberi nama Habil II. Dalam beberapa riwayat, disebut dengan nama Yafat. Hubungan kekeluargaan antara Nabi Sis dan Yafas adalah paman dengan keponakan. Akan tetapi usia mereka tidak terpaut jauh. Keduanya adalah anak keturunan Nabi Adam yang saleh. Waktu terus berjalan, tibalah masa bagi Nabi Sis dan Yafat untuk menikah. Allah kemudian mengutus dua orang bidadari yang menjelma dalam wujud manusia yang cantik. Mereka berdua bernama Naimah, yang menikah dengan Nabi Isis, dan yang kedua adalah Naslah al-Haura, yang menikah dengan Kiamat. Pernikahan Nabi Sis dan Naimah melahirkan banyak anak. Salah seorang putranya adalah juga penerus kenabian ayahnya. Bernama Siban. Siban menikah dengan Huriyah, putri Yafan, dan Nasla. Dalam kitab Qasas al-Anbiya, sebagaimana diceritakan oleh Salim Umar al-Atas, disebutkan bahwa Nabi Adam sempat menderita sakit selama 11 hari menjelang wafatnya. Saat masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Sis untuk meneruskan wasilah kenabian. Sis menerima beberapa wasiat dari ayahnya, termasuk perintah untuk memerangi Kabil yang durjana. Nabi Adam juga memberitahukan kepada Nabi Sis tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu, diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah di dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Hal ini tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikan kepada Sis untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut, yaitu sejenis peti yang harus terkunci. Adam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut sambil berkata, "Wahai anakku, ambillah rambut-rambut ini. Bawalah ia bersamamu ketika menghadapi urusan penting. Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh. Selama masih ada bersamamu, apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah, wahai anakku, bahwa ajalmu telah dekat, dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Kemudian, Nabi Adam alaihi salam melepas cincinnya dan memberikannya kepada Syekh, serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Adam berkata, "Wahai anakku, rangilah saudaramu Kabil. Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Setelah kematian ayahnya, Nabi Sis memimpin anak-anak Nabi Adam dengan keadilan dan hukum Allah. Dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya, tetapi tidak begitu saja menghentikan rencananya untuk menjerumuskan anak cucu Nabi Adam ke dalam neraka. Kabil memiliki sifat yang agresif dan perilaku yang sangat sangar. Dia serakah dan sombong, yang memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengan Sis. Lalu, apa yang dilakukannya? Kabil memutuskan untuk pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Kabil memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke dataran rendah di suatu tempat. Sementara Sis alaihi salam telah menerima perintah dari Allah dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur atau berkumpul bersama-sama dengan orang yang telah pergi, yaitu pihak Kabil. Lalu, ada sebuah tanda perbedaan. Para pria dari kaum Kabil memiliki wajah yang jelek, sementara para wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Sis alaihi salam, para pria di sana memiliki wajah yang tampan, sementara para wanitanya berparas jelek. Dikisahkan bahwa ketika iblis merubah dirinya dalam bentuk seorang lelaki muda yang bekerja membuat besi, iblis kemudian membuat sebuah seruling dan memperkenalkan seruling itu kepada semua orang. Perlahan, dia membuat suara-suara musik dari seruling itu yang belum pernah didengar oleh orang-orang sebelumnya karena saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia. Kemudian, iblis menciptakan sebuah benda kecil dan ia menabuhnya. Semua orang menghampiri dan menyaksikan suara tersebut. Iblis menabuh sebuah logam, lalu terbentuklah sebuah suara, dan orang-orang tertarik untuk datang. "Wah, orang ini pintar. Dia jauh lebih maju dari kita," kata orang-orang ketika itu. Iblis kemudian memindahkan tubuhnya ke dalam seruling. Saat mereka mendengarkan alat musik, semakin lama mereka mendengar, tubuh mereka bereaksi terhadap suara itu. Kemudian, orang-orang mulai belajar menari.
Itulah awal mula tarian-tarian erotis di dunia ini. Inilah cara mengenalkan alat musik pada dunia melalui musik yang tidak berfaedah, musik yang mengarahkan kepada maksiat. Setan kemudian mengatur di malam itu, di mana orang-orang akan membuat suara-suara indah. Semua orang akan datang, mereka mendengarkannya, dan mereka berpesta. Kaum Nabi Sis yang berada di pegunungan samar-samar mendengarkan seruling dan suara-suara musik yang melantun dari bawah perbukitan. Beberapa orang mulai mendekat dan mereka mendengarkan suara itu. Akhirnya, mereka menyukai suaranya dan mereka mendatangi arah suara itu karena penasaran. Mereka turun dari gunung dari jarak yang dekat. Mereka memperhatikan, mereka melihat bahwa semua perkumpulan manusia yang ada menarik perhatian mereka. Mereka melihat semua orang sedang menari, sedang berpesta. Mereka melihat wanita-wanita yang cantik, wanita kaum Kabil takjub dengan kaum Nabi Isis, pria-pria yang gagah dan tampan. Saat itu mulailah terjadi tabaruj, yaitu menampakkan kecantikan dan ketampanan mereka. Mereka mulai berdandan secara berlebihan yang digunakan untuk menggoda dan menarik perhatian lawan jenisnya. Para pria dan wanita mulai bercampur baur melalui musik mereka. Bersama-sama bergabung sedemikian rupa, akibat interaksi itulah tumbuh reaksi biologis di dalam diri pria dan wanita. Setan mulai memainkan peranannya sehingga terjadilah pergaulan bebas tanpa batas. Para ulama sepakat mengatakan bahwa itu adalah awal mula terjadinya zina. Inilah saat persinahan dan hubungan di luar nikah dimulai. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara bersama-sama. Banyak orang yang saat ini juga menyukainya, yaitu dosa zina. Nabi Sis alaihi salam menerima perintah untuk memerangi Kabil dan menghukum Kabil yang dulu telah membunuh saudaramu, Habil. Seketika kedua tangan Kabil dibelenggu ke atas pundaknya. Ia ditahan di tempat yang sangat panas, sampai kemudian Kabil mati. Mengetahui Kabil telah mati, anak-anak keturunan Kabil ingin menguburkannya. Lalu muncullah iblis, memperdayai mereka. Iblis muncul dalam wajah malaikat, ia berkata kepada anak-anak mobil, "Wahai teman-temanku, jangan dikubur di dalam bumi." Iblis yang datang dengan wajah malaikat itu telah membawa 2 buah batu hablur, atau batu kristal yang di tengahnya diberi lubang. Iblis kemudian memerintahkan mereka untuk melakukan Kabil ke ruangan di antara kedua batu itu. Ia memberinya pakaian paling indah lalu minyaki Kabil dengan ramuan tertentu, supaya Kabil tidak mengering. Tidak hanya itu, iblis juga menyuruh anak-anak Kabil untuk menyimpan mayat Kabil di rumah mereka. Ia ditempatkan di atas kursi emas. Kemudian, bagi siapapun yang masuk ke tempat itu, diminta untuk bersujud kepada Kabil 3 kali. Bahkan iblis memberi perintah lagi untuk membuat upacara tiap tahun dan berkumpul di sekelilingnya untuk mengenang, mendoakan, dan menyembah kepada Kabil. Sementara itu, Nabi Sis, setelah selesai melaksanakan tugasnya untuk memerangi Kabil, beliau kemudian pergi ke negerinya. Kemudian, menetap menjadi juru pemutus yang adil di antara manusia. Keturunan Nabi Adam bertambah banyak. Di antara putra Nabi Adam yang menginginkan posisi sebagai penerus Nabi, mereka menunggu amanat kenabian itu disampaikan oleh ayahandanya. Namun, Allah lah yang menetapkan urusannya. Tidak semua putra Nabi Adam yang boleh menjadi nabi. Hanya nabi yang dipilih menggantikan posisi Nabi Adam sebagai seorang nabi. Nabi Adam khawatir kasus yang dialami Habil terulang kepada Sis. Untuk mencegah rasa iri dan hasad yang timbul di benak putra-putra Nabi Adam, ia memerintahkan Nabi Yesus untuk menyembunyikan kenabiannya. Akan tetapi, hikmah kenabian tidak dapat disembunyikan. Satu-satunya jalan bagi Sis adalah berhijrah. Maka, ia dan keluarganya kemudian berhijrah ke negeri yang berbeda. Di negeri itu, mereka berketurunan. Kemudian, keturunan-keturunan Nabi Isis bertemu dengan saudara-saudara mereka yang lain melalui hubungan pernikahan dan juga perdagangan. Kisah Nabi ini juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas di dalam kisah penciptaan dan tokoh-tokoh sepanjang zaman semasa kenabian. Nabi Sis alaihi salam beliau menjadi orang yang pertama kali berperan saksi dengan emas dan perak. Beliau menjadi orang yang pertama mengenalkan praktik jual beli buat takaran dan timbangan. Beliau juga menjadi orang pertama yang melakukan penggalian tambang di muka bumi ini. Nabi Sis menerima 50 sohifah atau lembaran wahyu dari 100 sohifah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Berdasarkan riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umsilah sohifah diturunkan kepada Nabi 50 sohifah." Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Ibnu Katsir mengatakan bahwa Muhammad bin Ishaq telah berkata, ketika Nabi Adam hendak wafat, beliau berwasiat kepada putranya Sis dan mengajarkan kepadanya waktu malam dan siang. Adam juga mengajarinya ibadah pada waktu-waktu tersebut dan memberitahu kepadanya akan terjadi angin topan. Setelah itu, dalil yang menerangkan tentang turunnya suhuf dan kitab terdahulu itu disebutkan di dalam surat Al-Ala ayat 18-19. Allah berfirman, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Isi suhuf Nabi menerangkan seputar dalil-dalil Allah, hukum-hukum fardu, sunnah syariah, dan batasan-batasan hukumnya. Nabi Isis kemudian membacakan isi kandungan suhuf yang diterimanya dan mengajarkannya kepada Bani Adam. Masih merujuk pada buku akhlak para nabi, terdapat 16 nasihat yang diucapkan oleh Sis bin Adam supaya seorang mukmin memiliki kualitas dan keunggulan diri. Nasihatnya sebagai berikut: mengenal Allah, mengenal malaikat, dan menaati Allah. Mengenali kebaikan dan keburukan. Kebaikan hendaklah diraih dan dicita-citakan, sedangkan keburukan hendaklah dijauhkan. Mendengarkan dan menaati perintah penguasa yang penyayang, yang telah Allah angkat sebagai khalifah di bumi untuk memerintahkan negeri dan hamba-hambanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua, melaksanakan yang ma'ruf berdasarkan kemampuan yang dimiliki, memperhatikan nasib kaum miskin, toleransi terhadap orang asing atau musuh agama, berani dalam menaati Allah, menjaga diri dari melakukan kejahatan, bersabar karena mempertahankan iman dan keyakinan, jujur dalam bertutur kata, berlaku adil, bersikap warok dalam urusan duniawi, berkorban dan mendekatkan diri sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Allah Tuhan yang Maha Tinggi atas segala pemberiannya kepada ciptaan-ciptaannya. Berlaku lemah lembut dan memuji Allah yang Maha Tinggi atas segala musibah dunia tanpa harus mempertunjukkan ketidaksabaran diri. Memiliki rasa malu dan sedikit berdebat. Selain Nabi Sis alaihi salam, Allah juga menurunkan suhuf kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Di akhir hidupnya, Nabi Isis alaihi salam memilih bertempat tinggal di Mekah agar bisa melakukan ritual haji dan umroh di sana. Beliau membangun kembali Ka'bah dengan lumpur kental dan tumpukan bebatuan. Wallahu alam.